رغم اختلاف وجوهنا سنظل نشبه بعضنا إن ما تزينت الوجوه بالابتسام. رغم اختلاف لغاتنا سنظل نفهم بعضنا إن أتقنت أرواحنا لغة السلام متشابها. Mungkin ada adik-adik yang mungkin kurang paham terhadap penjelasan kakak di grup, mungkin bisa melihat kembali video ini, mereview kembali materinya. Oke, langsung saja. Jadi materi bahan ajar kali ini tidak jauh beda ya dengan buku paket, malah kakak ambil dari buku paket sebenarnya, mengadaptasi dari sana, kemudian modifikasi beberapa supaya lebih mudah. Ini mungkin kakak langsung saja nih. Nah, kalau di buku paket itu kita kan sudah masuk di bab 2. Nah, di bab 2 itu di situ pembahasan mengenai fasilitas umum di sekolah, atau dalam bahasa Arab disebut al-murafiqul amma fil madrasah. Nah, al-murafiq itu fasilitas, al-amma itu umum. Nah, fil madrasah itu di sekolah. Nah, seperti yang ada tahu atau kita ketahui semua, kalau fasilitas di sekolah itu lumayan ya, beragam, mulai dari musola. Kalau di pondok kita punya musola ya. Nah, ada masjid, kemudian ada juga rusunawa, khususnya putri, ada juga ada asrama maksudnya. Kemudian ada kantor, ada kelas, tentunya pasti ada kelas. Kemudian ada perpus. Nah, biasanya setiap sekolah itu ada perpus. Itu semua termasuk fasilitas umum di sekolah. Adapun yang lain juga termasuk fasilitas, namun kita akan bahas semuanya di sini, termasuk beberapa mufradat di sini. Nah, dari mufradat di sini nanti ada juga bisa buka di slide-nya atau di PowerPoint-nya. Ada mufradat situ, mungkin sudah ada beberapa dari yang store hafalannya atau store bacaannya. Itu. Jadi kita mulai dari pertama itu yang kosakata yang nomor 1 itu faslun, kelas. Nah, sorry ya, kita kembali. Sorry ya. Nah, jadi yang pertama itu faslun, kelas. Idaratun, kantor. Masjidun, masjid. Makosofun, warung. Dukkanun, toko. Maskanun, asrama. Gurfatun, kamar. Maktabatun, perpustakaan. Ma'malun, laboratorium. Qa'atun, aula. Mudirul madrasati, kepala sekolah. Mudarrisun atau mudarrisatun. Nah, jadi yang membedakan mudarrisun dengan mudarrisatun itu, kalau mudarrisun itu guru laki-laki, mudarrisatun itu guru perempuan. Jadi perlu ada diketahui salah satu ciri-cirinya ya, yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan itu ditentukan dengan ta. Nah, itu disebut ta marbuta. Sama tadi, kepala sekolah kan mudirul madrasah. Tergantung, ketika kepala sekolahnya itu laki-laki kita pakai mudirun. Tapi ketika kepala sekolahnya itu perempuan, kita pakai mudiratun. Nah, jadi kita pakai laki-laki kalau mudirul madrasah, kalau perempuan kita pakai mudiratul madrasati. Nah, sama guru juga begitu. Untuk laki-laki mudarrisun, untuk guru perempuan mudarrisatun. Nah, begitu pula juga dengan pelajar. Nah, atau kita sering sebut dalam pondok ini santri, bisa juga siswa, bisa murid. Nah, tolibun itu khusus untuk santri putra, tolibatun itu santri putri, atau siswa putri, siswa perempuan. Kemudian lanjut kita ke zahaba yazhabu. Nah, itu disebut dengan kata kerja ya. Kalau ada kata dua yang begitu, kemudian ada garis tengah dulu baru yazhabu, itu biasanya kata kerja, sesuatu yang dikerjakan. Nah, kayak pergi, zahaba yazhabu. Kemudian kedua, fataha yaftahu, membuka. Darasa yadrusu, belajar. Roja'a yarji'u, pulang. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Min, dari. Fi, di dalam. Ila, ke. Ala, di atas. Qaribun, dekat. Ba'idun, jauh. Nah, sebenarnya beberapa kosakata atau mufradat ini ketika kita sudah tahu atau sudah hafal, kita sudah lihai atau bisa membentuk beberapa bentuk kalimat, terutama dalam berbahasa Arab. Anggaplah kita pakai kata
Min kan dari. Kalau saya mau bilang saya dari perpus umpama, ana min apa kalau perpus? Maktabatun. Ana min maktabatun. Sama. Ketika saya mau bilang saya dari masjid, ana min masjid. Ketika saya mau bilang saya dari kelas, ana min fasl. Atau saya mau ke kelas, uridu ilal fasli. Ilal fasli ke kelas. Ke laboratorium, ilal ma'amal. Ke asrama, ilal maskan. Kita tinggal modifikasi saja, ini kita tambahkan antara huruf dengan isim yang ada di sini. Dan juga kata kerja kita bisa pakai. Nah, ini part 2 ya. Ini masih al-murafiqul amma fil madrasah. Masih berkaitan tentang fasilitas umum di sekolah. Langsung saja. Nah, ini mufradat yang kedua ya. Kalau kemarin sudah kakak kasih mufradat yang pertama, suruh tuliskan, kemudian bacakan, kemudian store sama kakak. Ini mufradat yang kedua ya. Nah, kakak akan kasih tugas sama seperti sebelumnya. Mungkin kalau di putri sudah, ini untuk putra bisa kirim paling lambat besok lah. Nah, adik-adik semua baca sama seperti sebelumnya. Mal'abum lapangan, ayo khidmatin, ada yang bisa saya bantu. Ala fikratin ngomong-ngomong atau by the way, kuntu farihan, saya senang. La'iba yal'abu bermain, hadhinun sedih, ta'banun capek, nasyitun rajin. Hayya ayo, hal apakah, tafaddal silahkan. Jayyidun bagus, qalami pulpenku, qalamuna pulpen kami, hadza ini laki-laki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Oke. Kita boleh bedah satu-satu ini kata. Kayak yang pertama, mal'abun. Mal'abun kan biasa orang bilang ini tempat bermain sebenarnya, karena mal'abun itu isi makan ya. Tapi kalau kita mau bahasa Arabkan lapangan, selain mal'abun, mungkin ada adik sering dengar juga maidanun. Nah, maidan itu sebenarnya bahasa Arab itu. Bahasa Arabnya lapangan. Cuman medan biasa diintikan dengan peperangan ya, atau semacam kegiatan yang lainnya. Tapi sebenarnya medan juga itu berarti lapangan. Mal'abun juga begitu. Ayo khidmatin, ada yang bisa saya bantu. Ala fikratin. Ini ala fikratin ini sering kita pakai ya. Ngomong-ngomong atau dalam bahasa Inggris by the way. Nah, kalau mungkin dalam bercakap atau chat, ala fikrati akalti. Nah, bahasa Indonesianya itu ngomong-ngomong sudah makan. Nah, ala fikrati akalti. Nah, kemudian kedua, saya senang, kuntu farihan. Ada bisa ganti sebenarnya situ. Kalau yang merasa senang itu saya, kita bisa pakai kuntu farihan. Kalau yang merasa senang itu kami, kunna farihan. Atau kalau yang merasa senang itu kamu laki-laki ya, kunta farihan. Kalau kamu perempuan, kunti farihan. Nah, selain itu ada juga langsung bisa pakai domir saja ya. Kalau tidak mau pakai kunta atau kunti, bisa langsung ana farihun, saya senang. Kalau tidak mau pakai kuntu ya, bisa kami senang. Kalau tidak pakai kunna farihan, kita pakai nahnu farihun, bisa juga. Pokoknya sesuaikan pelakunya dengan sifatnya. Karena farihan di situ senang, kita bisa ganti dengan kosakata lain. Anggaplah saya bilang saya sedih, kuntu hazinan. Saya capek, kuntu ta'banan. Atau ana ta'banan, ana hazinun. Kita bisa ganti, sesuaikan saja. Kuntu nasyitun, saya rajin. Atau ana nasyitun, saya rajin, bisa juga begitu. La'iba yal'abu bermain. Kemudian ayo, hayya. Ini sering kita pakai, hayya nakul, ayo kita makan. Hayya ya. Kemudian hal, apakah? Hal ini sering juga, mungkin paling masyhur ini yang kita dengar. Kemudian tafaddal. Ini tafaddal sudah sering kita pakai. Silahkan, tafaddal. Silahkan. Jayyidun, bagus. Qalami, pulpenku. Qalamuna, pulpen kami. Jadi cara membedakannya itu, ini kepemilikan ya. Ya dengan na. Kalau ya itu di akhirnya itu menunjukkan kepemilikan kepada saya biasa. Kalau kita mau bilang bukuku, kitabi, itu bukuku. Kita tinggal tambahkan ya. Kalau kita mau bilang tasku, syantati. Kalau kita mau bilang sekolahku, madrasati. Tapi kalau kita mau bilang sekolah kami, madrasatuna, buku kami, kitabuna. Nah, itu kan beda. Jadi kita tinggal ubah ya menjadi nun atau nun menjadi ya. Sama kalau kita mau bilang bukunya, kita bilang kitabuhu atau qalamuhu. Kemudian ini
ini laki-laki, ini perempuan. Kemarin sudah kakak bahas ya di pertemuan sebelumnya mengenai hadza dan hadhihi. Ini kita tinggal sesuaikan. Kalau hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Sama zalika dan tilka juga begitu. Kalau zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Nah, kemarin kakak sudah tanya, bagaimana cara membedakan antara muzakkar sama muannas? Itu dari tamarbutanya. Pokoknya kalau ada tamarbutanya, itu berarti dia muannas. Maka dia pakai hadhihi dan tilka. Kalau tidak ada dia muzakkar, dia pakai hadza dan zalik. بالخير قد مدت يدي أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت يدي أمسك يدي أهلا أخي أهلا أخي أهلا أخي بالخير قد مدت